Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadilus Syuhur menjelaskan bulan Syawal. Huruf yang kedua adalah wawu. Wawu, sod, wawu, lam. Wusul. Nah, al-wusul. Wusul ini adalah artinya adalah sampai. Dari fi'il madi wasola yasilu waslan, wusulan, sampai. Ya. Sampai maksudnya sampai kemana? Ya secara umum orang kalau satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain kemudian nyampe tujuan. Ya, wasol tu ila Sirnarasa. Saya sampai ke Sirnarasa. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari berbagai daerah. Kemudian sampai ke Sirnarasa mengatakan wasol tu ila Sirnarasa. Saya sudah sampai di Sirnarasa. Ya. Itulah wusul. Tapi wusul yang dimaksud dalam bab ini adalah bukan perjalanan zahir, bukan perjalanan lahir, tapi perjalanan ruhani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wal muradu minal wusul al wusul ilallah. Maka ditegaskan oleh guru kita maksudnya wusul di sini bukan wusul secara fisik, tapi wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ya. Sampai kepada Allah ini tentu saja harus dibimbing, harus dituntun, harus didampingi oleh orang yang sudah sampai. Tidak mungkin orang nuntun ke Jakarta kalau orang itu belum tahu Jakarta. Tidak mungkin menjadi guide ibadah umroh apalagi haji kalau orang tersebut belum tahu ke Mekah. Orang yang membimbing jadi pembimbing umroh misalnya, kalau dia mau ngajak jamaah ke Gua Hiro, pasti orang itu sudah pernah ke Gua Hiro. Ya, kalau orang itu belum pernah ke Gua Hiro, ya bisa jadi nanti nyampainya bukan ke Gua Hiro, ke gua yang lain. Gua larangan, kayak gua mana. Jadi artinya apa? Seseorang yang sampai kepada Allah pasti dibimbing oleh orang yang sudah sampai kepada Allah. Maka ada ungkapan ma wasola man wasola illa bisuhbati man qad wasola. Tidak akan wusul seseorang kepada Allah kecuali bersama, kecuali dibimbing, kecuali dituntun oleh orang yang sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, harus yang membimbing kita. Kalau kita pengen wusul kepada Allah, harus dibimbing orang yang sudah wusul kepada Allah. Dan inilah dalam istilah tarekat namanya Syekh Mursid Al-Kamil Mukamil, Syekh Mursid yang arif billah, Syekh Arif yang sempurna dan menyempurnakan. Berarti perjalanan seseorang, perjalanan spiritual, perjalanan rohani seseorang murid menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidak kecuali dibimbing oleh guru. Dan itulah dimulai dengan proses namanya talqin. Meskipun secara fisik bersama dengan guru, secara zahir dekat sama guru, bahkan rumahnya juga dekat dengan guru mursyid, tapi kalau tidak ditalkin, kalau tidak ditanamkan, nggak bakal nyampe kemana-mana. Jadi syarat utamanya adalah talqin. Talqin itu satu proses, kita dihantarkan ruh kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus dimulai dengan talqin. Makanya guru kita, ayo talqin, talqin. Saudara kita ajak semua, nggak usah nunggu minta, kasihin aja, jejelin aja, jorogin aja. Jadi orang talqin, jorogin aja, kata bahasa apa? Jorogin ke sorga mah nggak dosa.
Dijorokin ke sorga mah enggak dosa. Artinya apa? Mimpi. Kalau orang pengen sampai kepada Allah, tidak boleh didahului dengan talqin. Nggak akan bisa sampai kepada Allah kalau tidak bersama dengan orang, kalau tidak dibimbing, kalau tidak dituntun oleh orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma wasala man wasala illa bisuhbati man qad wasala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks usul ini nggak sembarangan. Usul ini tidak serta-merta, tidak ujung-ujung. Ya, tidak ujung-ujung. Usul ini adalah buah daripada syajaroh, ya, yang dirawat dengan baik. Ya, dalam bahasa syair Gus Dur, ditirakati diriadoi. Setelah kita ditalkin, supaya selalu kita sudah sampai kepada Allah, dan kita berharap dengan doa daripada guru kita, ya, di samping setelah kita makrifat kepada Allah, ada doa tambahan wa atini ma'aka abada. Ya Allah, berikan kami semua selalu bersamamu selamanya. Berarti kalau ada doa wa atini ma'aka abada, berarti ada orang yang sudah bersama Allah tapi kemudian terlepas. Maka di dalam bab ini guru kita memberikan keterangan usul ini adalah bahwa diddul fasli. Ini kebalikan daripada pisah. Jadi sudah ketemu, sudah nyampe, kemudian terpisah. Nah, kemudian terpisah. Ini ternyata ada. Yang kita harapkan ini adalah wa'atini ma'aka abada. Kita selalu sudah sampai kepada Allah, sudah mendapatkan talqin zikir, selalu bersama dengan Allah dan tidak terlepas lagi untuk selamanya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Nah, maka apa yang harus kita lakukan setelah kita ditalqin zikir? Istiqomah. Setelah kita ajarkan zikir kalimat la ilaha illallah dan disertai dengan zikir yang khafi, kita istiqomah. Istiqomah mengamalkannya sesuai dengan petunjuk guru mursyid. Ya, baik yang jahar maupun yang khafi, kita istiqomah terus. Nah, nanti buah daripada syajaroh, buah dari pohon yang ditanamkan oleh seorang guru mursyid, ya prosesnya talqin juga. Di tanah tanaman ini dirawat, tanaman ini ya dijaga dengan benar-benar, akan berbuah, akan selalu bersama, akan selalu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dirawat tanamannya, syajarah. Syajarah thayyibah, zikirnya sesuai dengan petunjuk guru, minimal 165, lebih banyak lebih bagus. Kalau lagi darurat boleh 3 dulu, nanti di waktu yang lain dikodok supaya istiqomah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ini buah ya pohon yang dirawat inilah yang akan berbuah, ya. Yang akan berbuah. Pohon apapun kalau nggak dirawat ya susah. Jangankan berbuah, hidup aja susah. Ya. Tapi kalau kita punya pohon, kita rawat, kita siram, kita pupuk, ada yang membahagiakan, ada benalu, ada rumput liar, kita beresin, ya insya Allah cepat atau lambat buah itu, pohon itu akan berbuah. Tapi kalau tidak dirawat, seperti pohon liar, ya, hidup juga untung. Jangan berharap akan buah. Ya meskipun juga ada, tapi kan susah, jarang. Kalaupun berbuah juga nggak sebagus yang dirawat. Jadi usul ini adalah buah daripada syajaratun thayyibah yang dirawat dengan baik. Dengan ditirakati, diriadoi dalam bahasa syair.
Maka dalam prakteknya kita ini sebagai murid pengersa apa? Tidak ada jalan lain kecuali kita total ikut kepada guru mursyid. Ikut zikirnya bagaimana, gerakannya bagaimana, bilangannya berapa, cara yang ini bagaimana. Bukan saja zikirnya, semua tata caranya, fikihnya. Kalau sholat bagaimana cara guru kita, kalau wudhu bagaimana, kalau tayamum bagaimana, kalau di perjalanan di musafir bagaimana cara guru kita. Ngikut, ngikut. Itulah namanya merawat tanaman syajaratun thayyibah. Ya. Semuanya ikut guru, termasuk kita sholat pakai peci merah putih sekarang ini. Jadi kita sholat pakai peci merah putih ini dalam rangka apa? Kita supaya usul. Ya. Usul terus, bersama terus dengan Allah. Bersama dengan guru kita, pasti. Ya kalau kita selalu bersama dengan guru kita, Robito terus, nempel terus, nyambung terus dengan guru kita, ingat terus kepada guru kita. Yakin kita juga hakikatnya sudah bersama, usul sampai selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua jangan ngikut yang lain. Terkadang ada orang dulu di zamannya Abah Anom tuh ada seorang ustadz lagi. Dia mengatakan kepada jamaah, saya mau ikut Abah Anom, ikut zikirnya aja. Ikut zikirnya aja. Masalah pilihan politik, masalah pilkada, masalah partai itu urusan masing-masing. Nggak paham ente. Nggak ngerti ente. Semua murid itu harus pasrah total kepada guru. Bukan saja zikirnya, tapi seluruh kehidupan kita ngikut guru. Ya, ngikut guru, betala bersikap. Pilihan politiknya ikut guru, terserah guru. Nah, jadi ini bahaya. Kalau seorang ikhwan, seorang murid, dia berani mengatakan bahwa saya hanya ikut zikirnya, yang lain biar saya pilih sendiri. Itu bahaya. Itu namanya menduakan guru. Nah, menduakan guru. Hati-hati, ini sensitif sekali. Karena ada juga orang yang berguru kepada pengersa Abah, ikut zikir, ikut khataman, ikut manakib. Tapi dia masih punya guru spiritual katanya. Jadi kalau konsultasi masalah apa, bukan ke Abah, tapi ke orang itu. Ini adalah pengkhianatan seorang murid kepada gurunya. Harus ikut apa? Bagaimana cara apa? Ya. Kalau kita masalah ilmu, boleh saja. Kita pelajari hadis, kita pelajari tafsir dari orang lain, silahkan. Ya. Toh Abah juga memerintahkan Kiai Amin untuk belajar di mana itu? Di Belanda. Yang dosen-dosen adalah notabene ya orang-orang yang bukan orang Islam. Tapi guru kita nyuruh, masalah keilmuan silahkan. Tapi masalah amal, masalah perjalanan ruhani kita nggak boleh nyampang. Harus fokus kepada guru mursyid kita. Nggak bisa kalau kita cuma ikut Abah hanya zikirnya saja. Khatamannya ngikut manakibnya, tapi pilihan politiknya, segala sesuatunya terserah saya. Nggak bisa. Itu namanya separuh-separuh, nggak total. Ya. Jadi semua dalam rangka kita ini supaya selalu bersama dengan Allah, supaya syajaratun thayyibah ini berbuah menjadi selalu usul kepada Allah, bagi kita seorang murid tidak ada pilihan lain. Nggak ada guru yang terbaik selain guru kita. Nggak ada amalan yang lebih baik kecuali dari yang terbaik adalah amalan dari guru kita. Seorang murid harus punya keyakinan seperti itu. Ya tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Silahkan, monggo ada amalan ini bagus, ada amalan ini bagus. Monggo itu bagi orang lain. Kita ini adalah
Murid Abah. Maka yang lebih tahu penyakit kita, yang lebih tahu yang kita butuhkan adalah guru kita. Ya bukan yang lain. Oleh karena itu, untuk menjaga supaya kita selalu wusul kepada Allah. Sekali lagi disampaikan bahwa wusul ini adalah buah daripada syajaratun thayyibah yang kita rawat dengan baik. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, ya seperti pohon yang tidak dirawat dengan baik. Jangan mengharap yang terlalu berharap buahnya. Ya, pohon itu tumbuh, pohon itu nggak mati juga untung. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merawat syajaratun thayyibah yang sudah ditanamkan kepada kita semua oleh guru musik kita sehingga kita selalu taat patuh kepada guru, tidak menduakan guru, tidak mengkhianati guru sehingga kebersamaan kita dengan guru dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma